Yo yo yo, hello guys, welcome back to my channel Hadeka Ryota. Nah, di video kali ini gue pengen membahas mengenai mouse gaming dari Fantex, yaitu S17. Nah, di video kali ini mengenai settingan-settingan tombol yang ada di softwarenya ya, dan gue akan membuat script makronya untuk kita bermain shotgun dan AWP. Kenapa? Karena di video sebelumnya yang gue upload mengenai unboxing mouse gaming S17-nya ya, itu banyak yang bertanya mengenai settingannya, dan gue pun ada menganjurkan bagaimana kalau misalkan kita udah buat script makronya itu jangan lupa untuk di export. Nah, di video kali ini gue ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai tombol-tombol yang ada, yaitu configuration 1 dan bla bla sampai game media ya. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita mulai ya. Oke guys, nah kita sudah berada di desktop dan langsung kita buka softwarenya. Nah, di softwarenya nih gua mau menjelasi mengenai yang ini ya, tombol-tombol yang ada di sini, yaitu CFG1, CFG2, CFG3, media dan game. Terus gua mau buat script makro untuk kita bermain shotgun dan AWP di sini ya. Jadi yang pertama-tama gue akan membuat script makronya dulu ya, dimana kita ke advanced setting, oke, namanya kita ubah menjadi SGAWP, buat contoh namanya ya. Terus kita tekan tombol new, setelah itu kita tekan tombol record. Nah, di tombol record ini ada memasukkan fungsi-fungsi yang ada di keyboard. Contoh, untuk senjata, untuk nomor tombol 1 itu kan senjata utama, tombol 2 kan biasanya kan handgun kan, berarti gue tekan 21 dan kita tekan stop. Setelah stop, nah ini kan cuman fungsinya kan cuma ganti senjata, berarti kan dia belum nembak ya kan. Nah, untuk memasukkan fungsi klik kiri, kita tekan bagian ke paling bawah ke label biru ini, kita tekan klik kanan, terus kita masukkan add backward karena dia paling bawah. Terus nah ini kan ada 3, left button, right button, dan mid button. Ini adalah fungsi-fungsi untuk mouse-nya ya. Dan gue pilih yang left button, pilih up. Oke, dan kita ke bagian paling atas, ini nomor 2, kita klik lagi, klik kanan label birunya, terus kita masukkan add forward, left button, kita masukkan down. Nah, ini udah tercipta ya guys ya, udah ada nampak fungsi makronya, script makronya. Oke, ini kan masih ada nih, angka-angkanya nih, MS-MS-nya kan berbeda, kita samakan aja. Ini 30 nggak apa-apa, kita tetap aja nih 30 nih untuk kliknya ya, lama kliknya ya, delay untuk kliknya kita ganti yang ini aja, ini kan angkanya lebih besar. Caranya kita ke 87 ms ini kan dia jadi label biru, langsung kita klik kanan, kita modify delay atau apalah ya. Oke, ini juga kita ganti menjadi 38, gua ambil 38 aja. Oke, ini semua menjadi 38. Nah, ini kan udah semua, udah tersetting semua. Jangan lupa save dan apply. Oke, di sini setelah kita membuat script makronya, jangan lupa untuk mengekspor keluar datanya ya. Karena kalau kita tidak mengekspor, nah ini gue juga udah buat, cuma nggak apa-apa, gue replace saja. Nah, kenapa kita harus mengekspor? Karena kalau misalkan kita tidak mengekspor, takutnya nanti dia bisa hilang sendiri. Gue juga nggak tahu entah memang fungsi dari softwarenya bakal reset sendiri atau ngebug, gue juga nggak tahu ya. Oke, ini untuk penjelasan mengenai script makro untuk penggunaan shotgun dan AWP ya. Nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya. Oke, kembali lagi ke base setting. Gue mau menjelaskan mengenai yang ini. Oke, dimana ini ada beberapa tombol ya. Yang pertama, gua mau membuat klik kanan gua memakai fungsi makro. Nah, ini kan ada makronya SGAWP dan double click ya. Ini ada 2. Gua pakai yang double click aja, soalnya biar gua lebih gampang menjelasinya ya. Gua masukin fungsi makro double click ke klik kanan gua. Setelah kita udah memasuki, jangan lupa tekan play. Nah, ini udah masuk guys. Dia udah maksudnya klik kanannya udah berubah menjadi double click. Kita contohkan saja ya, kita coba saja ya. Nah, gue ke disk PC. Nah, gue klik kanan, dia langsung berfungsi. Nah, nampak ya? Oke, gue klik kanan. Nah, klik
klik kanan, dia langsung double klik, berarti fungsi makronya bekerja. Oke? Dan setelah kalian memakai fungsi ini, softwarenya, kok kalian mau menutup, jangan tekan cancel. Nanti dia akan berubah lagi kembali seperti semula. Tekan aja nih, tanda silang ini close. Dia tetap bisa berfungsi. Nah, oke? Kalau kalian tekan cancel, itu fungsi makronya akan hilang. Dan settingannya akan kembali seperti awal. Contoh gua tekan cancel ya. Nah, gua klik kanan. Nah, dia nggak bakal bisa, guys. Oke? Kita kembali lagi. Nah, kan? Hilang juga fungsi makronya di sini. Jadi, kita mau style ulang lagi. Nah, ini yang ribet, guys. Nah, karena kita cancel, fungsi makronya, script makronya juga hilang. Nah, jadi kalau bisa, ketika kalian menggunakan software ini, mau menggunakan makronya, tekan tanda silang yang ada di pojok kanan atas. Jangan tekan cancel ya. Oke? Ini ada penjelasan mengenai yang untuk yang menutup softwarenya ya. Gua masukin kembali fungsi makronya, double klik. Oh, cuman biar lebih jelasnya, tunggu gua import dulu. Karena itu kan fungsi double klik kan memang sudah ada dari sononya, dari softwarenya kan. Kalau SG yang fungsi script makronya ini kan kita buat lagi. Nah, contohnya gue ada di double klik, gue pindah lagi ke CFG 1 ya. Gue mulai dari CFG 1. Gue mau klik kanannya untuk memasukkan fungsi makro ya. Fungsi makronya yaitu, nah ini pun udah hilang lagi guys. Tadi ada, nah hilang lagi. Kalau gua kembali lagi ke game, nah hilang juga lah. Ayo, semua pada hilang lah guys. Jadi kalau misalkan kita mau memakai fungsi makronya, berarti intinya kita harus konsisten pada satu tombol. Dimana contohnya gue pilih yang CFG 1. Oke? Gue import balik. Script SG-nya. Nah, ini kan udah ada. Gue kembali lagi ke base setting. Kita coba ke, gue mau mengubah klik kanan untuk memasukkan fungsi makronya. Nah, dia kembali lagi. Nah, ini dia guys ya. Gue masukin ke double click. Berarti fungsinya, gue pilih yang CFG 1 dan gue udah memasukkan fungsi makro ke klik kanan yaitu double click. Gue apply. Nah, dia kembali lagi. Oke? Nah, setelah ada pertanyaan. Gimana sih, Bang, kalau misalkan kita udah setting-setting ke CFG 1, kita ubah lagi ke CFG 2, CFG 3, apakah settingannya akan berganti? Atau kembali seperti semula, atau kembali lagi ke settingan awal yang sudah kita setting? Kita coba saja ya. Contohnya gue di CFG 1, gue udah memasukkan fungsi makronya di double click. Di klik kanan yaitu double click. Gue mau pindah ke CFG 2. Oke? CFG 2 kan berarti kan ini kan settingan dari, settingan dasarnya ya. Gue kembali lagi ke CFG 1. Hilang guys. Berarti intinya, setelah kita setting di tombol CFG 1, kita mau kembali lagi, kita pilih lagi tombol yang selanjutnya, kita kembali lagi, itu akan hilang. Kita mau dan harus kita setting ulang semuanya. Fungsi makronya juga hilang itu. Nah kan, fungsi makronya hilang kan? Oke, ini dia penjelasannya ya. Intinya, kalau misalkan kita udah setting semuanya di CFG 1, kita kalau bisa jangan ganti-ganti lagi ke tombol selanjutnya karena itu bakal hilang itu, hilang seperti semula, reset lagi. Gua juga nggak tahu kenapa. Dan mungkin nanti teman-teman mana tahu ada yang tahu ya alasannya kenapa, yang tak mungkin ngebug atau memang udah dasarnya. Terus gua mau menjelaskan yang CFG 2. Ini CFG 2 itu fungsi makronya nggak bisa dipakai. Gua juga nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman bisa bantu ya dan bisa menuliskan di komen di bawah ya. CFG 2 fungsi makronya nggak keluar. Oke, CFG 3 juga fungsi makronya nggak keluar. Dimana kita pilih yang media, fungsi makronya juga nggak keluar. Nah, ini dia, nggak keluar dia guys. Yang bisa kita pakai adalah CFG 1 dan game. Game bisa kita pakai fungsi makronya. Dia keluar guys. Nah, dan CFG 1 juga keluar. Oke.
Nah, ini pun ada lebih gampangnya nih kalau misalkan kita udah setting, ya kan? Ini kan udah ada gua buat ini fungsi-fungsinya, gua apply. Kalau misalkan cuman ini pun gua belum pernah coba ya guys ya. Ini kan fungsi makronya udah ada. Gua langsung coba export aja. Export semua ya. Gua export CFG1. Ini kan berarti kan udah ada fungsi makronya semua ya. Berarti gua udah export fungsi-fungsi yang ada di CFG1. Coba gua ganti lagi ke CFG2 ya. Kan pasti dia reset sendiri tuh. Nah, ini kan udah ada. Maksudnya ini kan udah reset sendiri. Gua coba import balik yang udah gua save di folder download. Nah, ini CFG1. Gua open. Nah, dia kembali lagi, guys. Tapi fungsi bentar guys, gua belum coba yang ini. Maaf. Gua coba cepat ya. Gua lupa memasuki ini. Ini gua ganti dulu fungsi makronya, gua ekspor balik. Timpa aja. Nah, ini gua sudah ekspor dan klik kanannya itu udah sesuai dengan script makro yang kita buat. Oke, kita ganti ke CFG2 terus kembali lagi ke CFG1. Nah, ini dia kan udah hilang kembali reset seperti semula ya kan. Kita import balik yang CFG1. Kita masukin download, kita masuk balik. Nah, dia langsung kembali guys. Nah, ini udah ada fungsi makro SGWP. Nah, di sini juga ada. Nah, berarti lebih gampangnya untuk script makro setelah kita buat, jangan lupa kita tetap ekspor keluar biar kita bisa pakai fungsi makronya. Mana tahu hilang, kita bisa import kembali. Nah, untuk settingannya di CFG1, contohnya di CFG1 kita udah buat ini nih. Ini fungsi makronya udah kita buat sekian. Biar nggak hilang, kita ekspor juga. Setelah kita ekspor, kemana tahu hilang, kita bisa import kembali, iya kan? Jadi kita nggak usah capek-capek lagi. Nggak usah style dari fungsi makronya, karena kalau misalkan kita ekspor CFG-nya, itu sudah otomatis terekspor script makronya, ya kan? Ini untuk CFG2 ini semuanya udah gua jelasin juga ya. Di gamenya pun kita bisa mengubah, kita bisa memakai fungsi makronya. Nah, ini pun udah hilang ini guys. Nah, ini udah hilang dah. Oke. Seharusnya udah semua ya, sorry ya. Kalau misalkan semoga nggak bertele-tele lah ya. Semoga bisa dibuat dimengerti ya. Apalagi ya, seharusnya nggak ada lagi ya guys ya. Ini yang untuk mengapa selalu dianjurkan untuk save keluar ya, kita ekspor keluar ya. Oke, intinya dari aplikasi ini kita jangan, setelah kita buat script makro ya, jangan lupa untuk save. Dan kita sudah, misalkan kita udah memakai satu tombol CFG1, kita udah buat settingannya semua, usahakan kita jangan pindah ke tombol selanjutnya, karena itu akan mereset semua yang sudah kita buat. Oke guys, sampai di sini dulu video saya kali ini. Thanks for watching. Apabila ada saran dan komentar, boleh langsung tulis di bawah ya. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, see you on next video. Bye-bye.